Kalau anaknya sakit, doanya jangan minta duit, minta sembuh. Bisa nggak Allah menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat? Bisa. Dua orang sakitnya sama, pergi ke dokter yang sama, makan obat yang sama, umurnya pun sama, satu sembuh, satu mati. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang mematikan? Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Paham? Nah, bagaimana kaidahnya orang beriman hidupnya? Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Nah, kita di tengah-tengahnya. La natrukal asbab walakin natruk al yakin adalah asbab, kata ulama. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan obat, tapi meninggalkan keyakinan kepada obat. Maka orang beriman kalau sakit dia nggak ingat obat, dia ingat Allah. Istighfar, ambil wudhu, sholat sunnah, sholat taubat, ambil air putih, tiupin al-fatihah diminum, ambil madu minum. Bukan langsung ke apotik, bukan. Orang beriman kalau lapar dia ingat Allah, bukan ingat nasi padang, bukan. Ya. Nah, maka ini perlu diperbaiki sebelum kita mati ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, sempurnakan iman tanpa ada kesyirikan sedikit pun. Wahai para suami, ingatkan istri kita. Wahai istriku yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang maha memberi rezeki akan selalu ada. La ilaha illallah. Allah mampu memberi istri kita rezeki melalui tangan kita. Allah mampu memberi mereka rezeki melalui tangan orang lain, ataupun Allah tidak gunakan tangan siapapun, langsung Allah yang menghantarkan rezeki ke rumah kita. La ilaha illallah. Yakin nggak bunda? Saya mau tanya, api bisa membakar atau tidak? Hah? Api bisa membakar atau tidak? Tidak bisa. Kalau izin Allah ada. Kalau Allah katakan api tak membakar itu api. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Ditanya sama orang, wahai Ibrahim, bagaimana rasanya dibakar? Dia jawab, serasa taman-taman surga. Allah kuasa menjadikan surga rasa neraka dan neraka rasa surga. Nabi Ibrahim di dalam api merasakan kenikmatan yang luar biasa, dan dia katakan, saat terindah dalam hidupku ketika aku dibakar. Namrus berada di istana yang mewah, yang indah istananya, tapi dia hidup gelisah seperti di dalam neraka. Makanya hadirin sekalian, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Dalam satu hari diskusi pun Allah menjelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi apabila kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Jadi ibu-ibu nggak usah takut, bu. Nanti kalau suamiku mati gimana? Ya nggak apa-apa. Iya pak. Nangis paling sebentar, habis itu lupa. Apalagi datang yang lebih ganteng lagi, I love you, katanya. Lupa tuh yang mati itu. Iya pak Kiai ya. Ada ibu-ibu gaya kali dia, pokoknya aku mau ikut mati. Di kuburan teriak-teriak mau masuk kubur. Ditahan sama anak, jangan bunda, aku mau ikut ayahmu. Ustadz pun panik, ini Ustadz panik, ini ibu ini mau masuk kubur sama suaminya. Terus kata Ustadz, ya sudah, silakan ibu masuk saja, silakan. Lepaskan tangan ibu, nggak mau masuk. Ternyata cuma acting aja. Bapak tenang aja pak, kalau istri mati pun paling nangis sebentar saja, habis itu kawin lagi. Maka biasa-biasa saja mencintai makhluk.
Itu tipu-tipu tuh, sehidup semati itu nggak ada itu. Nah, satu hidup satu mati. Kadang ibu-ibu yang lebih menyedihkan lagi, belum mati ibu-ibu udah kawin lagi bapaknya, betul enggak? Aduh, apalagi sudah mati. Allahu Akbar. Makanya hadirin sekalian, orang beriman ma fi qalbi ghairallah, di hatinya tidak ada siapapun kecuali Allah. Suami tak masuk hati, istri tak masuk hati, anak tak masuk hati, mobil tak masuk hati. Di hati hanya Allah Ta'ala saja. Dunia di tangan, di hati jangan. Bersiap-siaplah menjadi orang paling menderita di dunia kalau saja sempat makhluk masuk ke dalam hati. Ini nggak main-main hadirin sekalian. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengingat makhluk itu penyakit, obatnya adalah mengingat Allah. Mengingat makhluk itu penyakit, obatnya apa? Mengingat Allah. Allahu Akbar. Ini audio siapa nih? Tadinya saya nggak mau ceramah nih, tiba-tiba naik iman. Naik iman dari Tuan Guru Nur Hadi datang. Naik imanku langsung. Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, Nabi mengajarkan kita dalam satu hadis, jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian, kata Nabi. Satu orang bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah, banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah, sehingga kita akan Allah beri kebahagiaan di saat-saat terburuk dalam kehidupan kita. Pak, Bu, di saat terancamnya nama baik, difitnah orang, digibah orang, dicemarkan nama kita, kalau iman masuk ke dalam hati, itu semua tak jadi masalah. Orang-orang beriman akan bahagia dan tersenyum. Kenapa? Karena orang beriman yakin sedang terjadi transfer amal ke buku catatan amal dia. Jadi ibu-ibu kalau digunjing orang jangan marah. Paham? Ngapain kita marah? Kalau difitnah orang jangan marah. Angkat tangan, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau beri aku pahala tanpa bersusah payah. Apalagi yang menggunjing kita orang rajin baca Quran, yang menggunjing kita orang pulang haji, pulang umrah, yang menggunjing kita ahli ibadah. Oh, mantap kali itu. Kalau yang mengunjung kita pendosa, dosa kita ditransfer ke dia biar tambah banyak dosa dia. Tapi kita jangan ikut bergunjing, ya. Stop gibah, stop fitnah, karena kita nggak pernah tahu, mungkin saja hari ini hari terakhir kita. Iya Pak. Orang beriman angan-angan dunia dia tak panjang. Orang beriman tak yakin masih hidup esok pagi. Orang beriman tak yakin dia masih hidup ketika langkah kaki dia kedua maju ke depan. Orang beriman tak yakin masih hidup ketika makanan dia suap masuk ke tubuhnya, di kerongkongannya. Tak yakin. Maka orang beriman di setiap hembusan helaan nafasnya, dia zikrullah, dia ingat Allah, dia ingat kehidupan akhirat. Iya. Nah, maka sekarang nih perbaiki iman kita, perbaiki iman. Bersihkan hati dari makhluk. Ya. Saya mau tanya Bunda, di sumur itu ada bangkai tikus. Di sumur kita ada apa? Bangkai tikus. Bagaimana cara membersihkan air di dalam sumur tadi? Kita telepon itu PDAM, oh Pak, bisa kirim nggak 2 tangki air bersih? Saya mau masukkan ke sumur saya. Tetap najis. Kenapa? Masih ada bangkai tikus di dalamnya. Maka orang yang berakal, dia akan keluarkan bangkai dari sumur tadi. Barulah air sumur tadi akan diganti dengan air yang bersih. Ketika di dalam kandang ayam kita itu ada musang, itu ayam tidak akan mau masuk ke dalam kandang. Bagaimana cara ayam bisa masuk ke dalam kandang? Keluarkan musang dari kandang ayam, bersihkan kandang itu, nanti ayam akan masuk sendiri. Bagaimana kebesaran Allah masuk ke dalam hati kita? Yang pertama syaratnya, keluarkan dunia dari hati, keluarkan istri dari hati, keluarkan suami dari hati, keluarkan perniagaan yang kita khawatirkan kerugiannya dari hati. Semua
di tangan saja, mobil di garasi, jangan masuk hati. Kalau di hati sudah ada Allah saja, hadirin sekalian, maka siap-siaplah menjadi orang paling bahagia di dunia. Maka orang beriman yang laki-laki dan perempuan dan dia beramal saleh, siapapun dia, Allah Ta'ala berjanji akan berikan mereka hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Hari ini banyak orang rumah lapang tapi kehidupannya sempit. Ya bunda. Jadi apa yang perlu kita cari? Iman. Sempurnakan iman, sempurnakan amal. Kalau di dunia ini gak ada masalah bunda, kaya miskin itu sama saja. Percaya gak? Tidak ada hubungannya kebahagiaan dengan kekayaan. Dengar baik-baik, pasang telinga ya, dengar baik-baik nih. Jangan pikir orang kaya bahagia, belum tentu pak. Jangan disangka orang miskin sengsara, belum tentu juga ya. Kekayaan bukanlah sebuah kemuliaan, kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan. Kalau iman masuk ke dalam hati, ada tanda-tandanya. Nah, bagaimana tanda-tanda iman ada dalam hati? Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Biasa saja datang. Belajarlah dari tukang parkir di mall itu. Tukang parkir itu bunda, ayahanda, mobilnya banyak tapi tak sombong. Kenapa? Dia sadar diri itu mobil titipan, bukan punya dia. Lah, mobil yang ada di garasi rumah kita itu apa coba? Itu juga titipan. Siapa yang punya? Allah. Allah bisa ambil itu mobil kapan saja. Ketika mobil tadi pun hilang satu persatu, perhatikan wajah tukang parkir, tak ada kesedihan, santai saja. Maka tanda-tanda iman itu apa? Datangnya dunia tak mengembirakan hati, hilangnya dunia tak menyedihkan hati. Dan tanda-tanda orang yang sempurna imannya apa? Datangnya dunia mengkhawatirkan hatinya, dan hilangnya dunia menyenangkan hatinya. Jadi orang beriman tuh keinginannya hebat, nggak masuk akal bunda. Cita-cita orang beriman ini bukan kaya tapi miskin. Nah, ini boleh nggak disampaikan nih Pak Kiai? Agak berat nih pengajian kita nih. Kenapa? Karena harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Kira-kira mana yang lebih bahagia, orang miskin atau orang kaya coba? Miskin. Nah, ini yang miskin bilang yang miskin. Nih sama-sama beriman. Orang kayanya beriman, orang miskinnya beriman. Mana yang lebih bahagia coba? Orang kaya beriman. Saya mau tanya, orang kaya itu makannya berapa piring? Orang miskin sama orang kaya kira-kira banyakan mana makannya? Sama, tapi kalau saya survei banyakan yang miskin makannya Pak. Orang kaya itu banyak yang nggak boleh dia makan. Jangan makan ini kata dokternya, jangan makan ini bapak. Orang miskin semua dihantam aja, tidak ada masalah. Ya, orang kaya yang kita bilang orang kaya itu adalah orang yang memiliki makanan yang banyak yang tak pernah mereka makan, hanya mereka lihat-lihat saja. Orang kaya yang kita akan katakan kaya itu adalah orang yang memiliki rumah yang besar yang tak pernah mereka kunjungi, nggak pernah mereka tempati. Rumahnya banyak tapi nggak pernah dia datangi. Seluas apapun rumah kita yang kita perlukan, seluas punggung saja. Ya, orang kaya yang kita katakan kaya itu adalah orang yang memiliki kendaraan banyak yang nggak pernah mereka tunggangi. Ya, ada orang kaya teman kita punya mobil mewah, taruhlah mereknya Alphard. Lalu dia panggil kita yang miskin, bro, ayo ikut naik mobilku. Nah, coba bayangkan, ibu bapak naik mobil Alphard. Yang pernah naik mobil apa tahu rasanya? Kira-kira yang menikmati mobil itu siapa? Orang kaya apa orang miskin yang nebeng tadi? Yang miskin tadi, lapar. Mantap kali, masya Allah, masya Allah. Mobilnya bagus sekali. Yang punya mobil panik.
mikir karena tanggal 1 cicilan masuk. Betul nggak? Dunia ini, bunda, ayahanda dengar baik-baik, hanya indah sebelum dimiliki. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah dimiliki biasa-biasa saja. Iya. Maka mungkin lebih baik tak usah dimiliki, biar indah terus nampaknya. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya biasa-biasa saja. Saya dulu nggak punya mobil itu yang saya sebut tadi, nggak punya. Oh, kayaknya keren kali kalau punya mobil itu ya. Tiba-tiba Allah hantarkan orang ngasih mobil Alphard Velfire, dikasih. Istri saya bilang, wah ini nggak cocok mobil ini buat kita, Wi. Kenapa? Kita nggak punya duit, mobilnya Velfire Alphard, pulangkan lagi. Kemudian kami datang ke orang yang memberikan mobil tadi, pulangkan mobil tadi. Yang memberikan tadi ngotot, Pak, nggak mau. Dia bilang, Ustadz pakai saja mobil ini. Akhirnya sudah 1 tahun dipakai, 2 tahun dipakai, masih bagus tuh mobil sekarang. Dan Allah hantar lagi satu mobil sederhana, yang lebih sederhana. Harganya 1/3 mobil Alphard itu, ini 1/4. Tapi ternyata Allah berikan kenikmatan di mobil yang sederhana tadi. Ibu kalau mau tahu mobil Alphard yang mewah itu sampai hari ini saya nggak tahu di mana mobil itu, siapa yang pakai. Saya taruh, terus orang saya kan ada kunci yang mau pakai, nggak sewa-sewakan. Kalau saya pergi konvoi dakwah, yang naik mobil itu bukan saya, Pak, tapi staf-staf saya. Saya naik mobil sederhana itu. Kenapa? Kenikmatan ada dalam kesederhanaan. Ya. Jangan dipikir naik mobil mewah bahagia, belum tentu. Ya. Kalau naik mobil mewah, Pak, itu beda, Pak. Kita nggak punya duit nih, ngasih parkir 2.000, Pak, diludahin orang kita, Pak. Pak, duit kita nggak ada. Kalau mobil mewah itu parkirnya 50.000, Pak. Nah, ini baru orang kaya top nih, bos nih. Nah, makanya simple life, simple problem. Rasulullah datang ke dunia ini mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana. Silakan jadi orang kaya, tapi nggak usah bermewah-mewahan. Makan sederhana, pakaian sederhana. Ibu nggak usah banyak-banyak baju, Bu. Baju nggak apa-apa. Biar ibu-ibu ini nggak malu, mohon maaf ya, biar nggak malu pakai baju itu aja. Makanya sunnah pakaian perempuan ini, mohon maaf ibu, bukan ibu salah pakai baju warna-warni ya. Diarahkan sama Nabi itu, dulu sahabiah kalau keluar rumah, mereka seperti gerombolan gagak hitam. Maaf Bu ya, kalau ibu-ibu pakai baju hitam-hitam, Bu, berhenti kontes kecantikan. Orang nggak akan bilang bajumu itu aja. Orang baju saya hitam semua, meskipun cuma 2 bajunya. Oh, baju dia hitam semua memang. Tapi kalau baju kita punya desain, Pak, Bu, hari ini datang ke kondangan pakai baju warna hijau, ke kondangan berikut pakai ini lagi, malu, Bu. Ya. Nah, maka perempuan ini hadirin mulia, sederhanakan kehidupannya. Bapak-bapak juga begitu. Maaf nih, rusaknya wanita karena rusaknya laki-laki. Rusaknya laki-laki karena rusaknya wanita. Kita ini saling tergantung. Makanya Pak Ustadz, Pak Kiai, di Cina kalau ada pejabat-pejabat negara mereka yang korupsi, yang dihukum mati bukan hanya dia, tapi istrinya pun dihukum mati. Karena hampir semua laki-laki ini mencuri gara-gara istrinya yang cinta dunia. Orang kalau korupsi itu, Pak, pasti ada minta aneh-aneh istri, di luar kemampuan suaminya. Maka ibu-ibu datang, kalau suami datang memberikan nafkah, tanya, dari mana ini Bang? Halal nggak ini uang? Uang apa yang abang kasih ke kami? Supaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, penghafal Quran. Ya, jadi hadirin sekalian, sederhanakan kehidupan kita, sederhanalah masalah kita. Ya. Dan ibu-ibu tinggal di kampung yang begitu indah, di suku, di Lombok ini indah, Lombok ini sudah mendunia sekarang. Lombok sudah mendunia. Allahu Akbar. Motor superbike, oh, satu dunia datang ke sini. Pulau-pulau yang ada di Lombok itu satu dunia datang ke sini. Tapi hati-hati juga, Pak, saya mengingatkan nih, Lombok ini dikenal sebagai pulau 1000 masjid, mungkin 1 juta masjid. Tapi minta maaf, saya berjalan di pesisir pantai di Lombok ini, Pak, sudah banyak juga bule-bule yang berjemur seperti Bali, Pak. Ini hati-hati, Bunda.
Kalau Bali mereka bermaksiat tidak ada masalah, karena mereka majoritinya non muslim. Dunia jannatul kafir. Tapi kalau orang Lombok ikut-ikut bermaksiat, Pak, ini goyang terus bumi, Pak. Karena orang beriman ini, orang saleh ini bermaksiat berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang alim bermaksiat berbeda dengan orang bodoh yang bermaksiat. Kalau orang-orang alim nih, ustadz bermaksiat, azabnya disegerakan di dunia. Azabnya disegerakan di dunia karena Allah sayang, Allah tidak mau kita diazab di akhirat. Maka jangan heran, kemarin juga ada bencana banjir di Batu Layar ya. Itu sekarang gunung meletus di Palu, di Aceh, itu tempat-tempat gudang-gudang ulama semua, Pak. Di tempat gudang-gudangnya ilmu, gudang-gudangnya orang soleh, pesantren. Kita tak boleh bermaksiat di dunia. Kenapa? Memang dunia bukan untuk bersenang-senang. Coba jawab, apa beda dunia dengan akhirat? Coba angkat tangan, siapa yang bisa jawab? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Pak, ada standing mic gak, Pak? Ada, saya mau nyanyi nih. Ini requestnya Pak Kiai ini. Sebetulnya kalau suruh nyanyi ini saya nanya Pak Wani Piro. Tapi di sini saya menghibur hari ini insya Allah ya. Boleh, mana ada standing mic gak? Hah? Allahu Akbar. Ini adik-adik ini ada yang hafal lagunya Om Dery nggak? Siapa yang hafal? Hah? Ada? Coba angkat tangan yang hafal dapat duit. Atau ibu-ibu yang hafal lagu saya, coba siapa yang angkat tangan coba? Orang kaya mati, orang miskin mati itu semua orang hafal dari pertama sampai akhir. Mana kita tunggu dulu standing mic-nya. Baik, sebelum menunggu standing mic-nya datang, saya akan simpulkan majelis ini. Bapak Ibu sekalian dengar baik-baik. Orang baik dalam pandangan Allah itu ciri-cirinya yang pertama, hatinya bersih. Tidak ada iri, dengki, hasad, dendam di hatinya dia. Di hatinya penuh dengan cinta. Orang baik itu kalau bicara, bicaranya baik-baik. Kalau melihat yang dilihat kebaikan. Kalau mendengar yang didengar kebaikan. Kalau dia mau sangka, sangka baik. Orang yang sangka baik husnuzan, insya Allah mati ya husnul khatimah. Sini Ustaz, sini Ustaz. Saya sebelah sini. Sebelah sini main. Di depan bergitar gitar ya. Bagus gitar. Treble apa PS? Ayo, nanti ikut nyanyi sama-sama ya. Tapi suaranya jangan fales. Ini ada lagu saya nyanyi cuma 2 lagu aja sekarang. 2 lagu apa 2 album? Bersyukurlah atas segala apa yang kita dapatkan, karena semuanya begitu indah. Bersabarlah atas segala musibah yang menghampiri,
karena semuanya tak akan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat miskin. Kok falas ya suaranya? Sementara. Ulang-ulang lagi semuanya, Bapak pun ikut ya. Adik-adik kalian ikut juga ya. Sedih bahagia sementara, sakit sehat miskin sementara, kaya pun sementara, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kok akhirat sementara, gimana ceritanya? Dunia sementara, akhirat sementara, terus yang selama-lamanya di mana? Ayo, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Berharaplah hanya kepada Allah yang maha segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua kan kembali padanya. Sedih bahagia sakit sehat cantik. Dulu imut-imut, sekarang amin-amin. Sekarang dunia akhirat gendut. Tenang yang gendut-gendut ya, sementara aja. Kurus pun dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Baik, ini lagu kedua. Habis ini saya pulang ya, izin ya, karena malam ini saya ada acara lagi di Mataram. Saya pengen lama-lama di sini sebetulnya nih. Mudah-mudahan nanti bisa jumpa lagi, amin. Jadi ibu-ibu, sebelum saya nyanyi lagu terakhir, jadi orang baik tadi hatinya baik, hatinya bersih. Yang kedua amalannya ikut sunnah Nabi. Minum tangan apa? Betul, minum tangan kiri, cara minumnya syaitan. Masuk masjid kaki apa? Keluar masjid? Masuk WC? Keluar? Boleh nggak masuk WC kaki dua-duanya langsung? Ibu bingung nih, tadi dari Sulaiman bilang kiri apa kanan ya? Kiri, oh ya biar nggak salah dua-duanya langsung masuk, nggak boleh. Bapak-bapak, mohon maaf, buang air kecil berdiri apa jongkok? Berdiri apa jongkok? Kenapa berdiri? Ya. Ini buat bapak-bapak aja, ibu-ibu nggak ada yang berdiri. Bapak-bapak ini nakal. Kadang di bawah-bawah pohon berbuah nggak boleh, di lubang-lubang semut nggak boleh Pak. Bagi kita itu kencing, tapi bagi semut tsunami itu Pak. Ya, kadang dicari mana lubangnya. Nggak boleh buang air kecil di belakang truk yang lagi parkir. Kalau truknya jalan gimana Pak? Kan teriak ibu-ibu. Kemudian sholatnya orang baik itu di mana laki-laki? Di masjid.
Perempuan di mana? Di rumah. Boleh di masjid tapi lebih baik di rumah. Kalau bapak-bapak udah banyak di masjid, mengalah saja, di rumah saja. Tapi bapak-bapak kalau di rumah diancam sama Nabi. Sungguh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda dan aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku. Lalu aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka dan aku akan bakar rumah mereka. Itu hadis sahih, Pak. Jelas di kitab Bukhari Muslim ada itu. Di Fadil Amal, Riyadhus Shalihin, Muntakab hadis, ada hadis itu. Kenapa masjid sepi? Karena bapak-bapak ini pura-pura bodoh, pura-pura tak pernah mendengar hadis ini, padahal semua sudah hafal hadis ini, betul nggak Pak? Apalagi orang Lombok. Orang Lombok ini bunda, yang masih suka mabuk aja di Bali sana, masih ngomong Quran hadis bu, sahih nggak katanya, itu lagi mabuk tuh. Itu Lombok tuh ilmunya banyaknya, ya? Apalagi tuan gurunya. Maka mulai hari ini Pak, masjid yang ribuan di pinggir jalan itu makmurkan, jadikan sholat subuh seperti sholat Jumat. Dan orang baik dalam pandangan Allah, dia haus akan ilmu, dia cinta kepada ulama. Ilmu seperti air kata Imam Syafi'i, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah saja. Orang tinggi hati tak bertambah ilmunya. Dan orang baik dalam pandangan Allah, dia tawadhu, dia letakkan dirinya di bawah rumput, dia tak sombong. Hinakan diri kita sehingga kalau ada orang menghina kita, kita nggak marah. Tapi kalau ada orang memuliakan kita, kita bersyukur kepada Allah. Katakan sebaik-baik saya, ikuti kalimat ini, sebaik-baik saya. Mana suaranya? Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Seburu-buru orang lain. Lebih buruk saya. Coba ulangi. Gak benar nih mama ini. Seburu-buru saya, sebaik-baik saya, lebih baik seburu-buru. Apa kata ibu tadi? Seburu-buru saya, lebih buru orang lain. Gak begitu. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Lalu ikhlas. Dan yang terakhir, banyak-banyak ingat mati. Tak ada yang pasti di dunia selain mati. Capres belum tentu jadi presiden, betul? Cagup belum tentu jadi gubernur. Cabut belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat gimana? Calon mati pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Yang di belakang, yang di samping, yang di tengah, yang ceramah. Kurang ajar nih jemaah ya. Giliran yang ceramahnya lebih keras matinya, gimana Pak? Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman.
Iman itu lebih penting daripada duit, rumah dan kendaraan. Saat orang mati nggak punya duit dalam amarah, mati nggak punya rumah pun nggak masalah. Tapi kalau mati nggak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah, itu Allah Taala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam hadis, jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Aghfiru min qawli la ilaha illallah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Semua teriak mati yang keras ya. Yang gak ikut teriak mati, mati duluan. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Tepuk tangan yang meriah insyaallah buat semuanya yang terlibat di acara ini. Baik itu dari saya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.